Teman-teman sekalian, Selamat datang dalam acara Art Performances and Christmas Celebration SMP Kristen Petra 3 dengan tema A Christmas Carol. bersama saya Debbie, Dan saya Naomi. yang terhormat Bapak atau Ibu Dewan Pengurus PPPK Petra, Bapak atau Ibu Wakil Direktur PPPK Petra, Bapak atau Ibu Kepala Sekolah SMP dan SMA PPPK Petra, beserta Wakasek SMP Petra dan rekan-rekan OSIS. Yang terkasih, Bapak atau Ibu Guru dan karyawan SMP Kristen Petra 3 beserta rekan-rekan sekalian. Marilah kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjut dengan Mars Petra yang akan dipimpin oleh Ibu Vivin.
kita memulai seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini, marilah kita memohon berkat penyertaan Tuhan. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Jubelina. Kepada Ibu Jubelina kami persilahkan. Bapak, Ibu, serta para siswa, mari kita tenang, kita siapkan hati kita tundukkan kepala untuk kita bersama-sama meminta penyertaan Tuhan untuk mengawali kegiatan kita di sore hari ini. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus untuk menaikkan ungkapan syukur kami kepadamu. Terima kasih kalau Bapa memberikan kami satu kesempatan sebagai keluarga besar SMP Kristen Petra 3 untuk bersama-sama berkumpul di auditorium PPPK Petra untuk kami merayakan kebaktian Natal dan pentas seni SMP Kristen Petra 3. Kami memohon penyertaan-Mu untuk acara ini dari awal hingga akhirnya agar boleh berjalan dengan lancar dan seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah kami semua yang hadir dalam kegiatan ini Tuhan boleh merasakan sukacita dan terberkati oleh setiap penampilan yang diberikan oleh para siswa maupun lewat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta Sandi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan sepenuhnya kegiatan ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Dialah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Berhimpunlah semua hai umat Allah, sambutlah kehadirannya dengan penuh sukacita. Sembah dan pujilah di dunia, dan juru selamat yang datang. Marilah kita menyanyikan lagu Hai Mari Berhimpun. Shalom, Shalom, selamat Natal. Biarlah kesempatan ini, walaupun singkat, kita bisa dengarkan firman Tuhan ya. Biasanya acara-acara kayak gini anak-anak nggak konsen, maunya langsung kepada acara utama, talent show atau pentas seni. Tapi saya percaya kalau kita adalah orang yang beriman dan percaya pada firman, kita dengarkan firman dulu menjadi dasar dari apa yang kita akan lakukan malam ini, sore ini, ya. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, berikan kami hati untuk mendengarkan firman-Mu, dan dengan firman ini, ayat-ayat yang kami baca ini melandaskan dan mendasari kami dalam kami
mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Karena kami sebagai manusia maunya sesuatu yang terbaik. Kami mau belajar juga untuk memberikan yang terbaik, bukan hanya menerima yang terbaik. Maka tolonglah kami pada sore hari ini, kami memberikan waktu kami yang terbaik pula, walaupun singkat, untuk mendengarkan firman-Mu. Sebelum kami memberikan dan mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, melalui puji-pujian, melalui kreativitas kami, melalui apa yang kami sudah persiapkan, biarlah Tuhan ini menjadi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan dimuliakan dan setiap orang yang menyaksikannya diberkati. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita akan membaca 2 ayat, adik-adik kita akan membaca 2 ayat ya, tolong ditayangkan. Ayat yang pertama dari Lukas, pasal yang kedua, ayat yang ke-13. Mari kita membaca ayat ini bersama-sama. Lukas 2 ayat 13 sampai dengan 14 ya. 1, 2, 3. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kita membaca satu lagi ayat firman Tuhan dari Efesus pasal yang pertama. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Teman-teman sekalian, beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan dengan sebuah pernikahan yang bahasa anak-anak tuh Gracie Rich-nya Indonesia ya. Pernikahan yang sampai nyewa satu hotel ya. Souvenirnya itu katanya ya, saya nggak diundang sih ya. Ya, makanya saya nggak datang karena nggak diundang ya. Itu katanya souvenirnya itu adalah dari emas begitu loh, ya. Ya tentunya emasnya itu disebut dengan emas mulia. Apa itu mulia? Nah, kita akan belajar tentang kata kemuliaan. Siapa yang tahu kemuliaan itu artinya apa? Ada yang tahu? Mulia itu artinya apa? Kita kan sering pakai tuh, kemuliaan bagi nama Tuhan, ya. Boleh bertanya, siapa yang tahu apa arti kata kemuliaan? Kemuliaan itu apa? Kalau ada emas mulia, kalau ada logam mulia, kemuliaan berarti apa? Adik-adik, teman-teman? Wah, gawat nih. Apakah ada orang di sini? Apa artinya kemuliaan? Waduh, orang Kristen nggak tahu kata kemuliaan nih, gawat nih. Oke, saya coba menjelaskan kata kemuliaan ya. Jangan sampai anak Petra sering pakai kata ini, nggak ngerti kata ini. Jangan sampai Anda orang Kristen sering pakai kata ini, nggak ngerti kata ini. Bagaimana saya mau memuliakan Tuhan, saya sendiri nggak ngerti kata kemuliaan. Baik, coba kita pelan-pelan belajar tentang kata kemuliaan. Selanjutnya, next. Katanya khotbahnya jangan lama-lama, ya, nggak lama-lama nih kok. Ini gimana, Bu? PowerPoint-nya? Oh, belum siap. Waduh. Oke.
Arti dari kemuliaan di dalam Alkitab, kalau Anda menggali, belajar, kemuliaan itu dihubungkan dengan dua kata yang lain. Yang pertama adalah kata holiness atau kudus, kekudusan. Artinya bahwa yang mulia itu adalah yang kudus. Karena tidak ada yang kudus, tidak ada mulia tanpa yang kudus. Saudara-saudara sekalian, hanya satu-satunya di dalam dunia ini, di seluruh jagat, yang mulia adalah Tuhan. Karena Dia adalah yang kudus. Kudus itu apa artinya? Kados atau kudus itu artinya murni. Di dalam bahasa anak-anak muda itu original. Maaf Ibu, boleh bertanya atau Bapak atau teman di sini, tas di kanan kirimu itu original atau halo? KW ya? Waduh jujur, good. Baik. Saya boleh bertanya kepada teman-teman, di bawahnya kualitas original itu apa? Waduh, mama-mama, papa-papa harus sering ajak anak-anak juga belanja ya ke Pasar Turi. Kalau Anda pergi ke Pasar Turi, di bawahnya, saya mau tanya dulu, Bapak Ibu guru tahu di bawahnya original? Wah Bapak Ibu, jangan hanya persiapan ngajar Bapak Ibu, jalan keliling ya. Di bawahnya original itu namanya premium, apa? Itu kalau di Pasar Turi. Kalau Anda pergi ke Jakarta tidak ada istilah premium, yang adalah mirror atau cermin. Apa maksudnya cermin? Betul tiruan. Tiruan tapi langsung tiruan dari ori. Itu namanya mirror. Di bawahnya premium atau mirror itu apa? Bukan KW. Waduh ini perlu wawasan ini ya. Di bawahnya premium itu namanya super KW. Apa? Di bawahnya super KW baru KW1, KW2, KW3. Waduh ya. Nah, boleh bertanya, tas atau barang yang ada di dekat kalian itu original, premium atau super KW? Non, ini gitarnya apa non? Ori. I think so. You think so? Oke. Ini ori atau diamini asli ya? Diamini asli. Diamini asli. Oke. Jam tanganmu apa ini? Xiaomi. Ya ini. Jujur ya. Gini, yang namanya kudus itu original. Tidak campuran. Seperti emas itu original, bukan campuran. Yang namanya kudus itu murni, original dan tidak campuran. Hanya barang yang tidak campuran, murni dan original itu adalah barang yang mulia. Jadi kalau kita bicara tentang kemuliaan Allah, itu berarti kita bicara tentang sesuatu yang tidak bercampur. Allah tidak bercampur dengan dosa, maka Dia adalah mulia. Itu berarti kalau kita mau memberikan kemuliaan bagi Dia, niatmu, apa yang kau kerjakan adalah niat yang tulus, lurus, dan jangan dicampur oleh niat-niat yang lain. Itu maksudnya mulia. Maka teman-teman, bersyukurlah kalau engkau bisa bermain musik. Tapi catatan saya sebagai temanmu, berikan itu yang terbaik dengan hati yang tulus, niat yang sempurna. Amin. Walaupun misalnya mainmu masih pas-pasan, tidak apa-apa. Anak saya sekelasmu juga, SMP, masih belajar bermain alat musik. Waktu itu dia belajar gitar, setelah piano. Sekarang belajar trompet, ya. Sekarang juga main drum. Semuanya SMP saya tahu masih belajar. Kadang-kadang dia terlibat dalam pelayanan. Dibilang gini, Pak, saya belum bisa seperti mainnya seperti itu. Enggak masalah.
Kamu belum bisa sempurna mainnya, tapi niat hatimu harus sempurna. Betul? Berikan hati yang sempurna, ya. Jangan yang hoax. Hatimu apa? Original. Bagi teman-teman nanti yang akan terlibat di dalam pentas seni, seni itu diberikan dengan hati yang original. Karena itu memuliakan Tuhan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya mulia itu tidak bernilai, priceless. Tidak bisa dinilai dengan apapun. Tidak bisa dinilai dengan harga apapun. Maka saudara-saudara, ada penjelasan ayat firman Tuhan bahwa engkau itu berharga lebih daripada emas dan perak, semahal dan semurni apapun. Karena engkau dibayar dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus sendiri. Itu berarti Anda ini berharga. Maka stop bully. Jangan membuli orang lain. Karena apa? Manusia itu adalah gambar dan rupa Allah. Dia mulia karena diciptakan oleh Allah yang mulia. Betul? Amin? Oke, kalau gitu kasih tahu kiri kananmu, di sebelah kanan kirimu, stop bully ya, stop bully. Jangan bully temanmu. Jangan panggil temanmu, ya, jangan panggil temanmu seperti engkau mau manggil peliharaanmu. Karena temanmu adalah gambar dan rupa Allah, dia mulia. Dia tidak bernilai, karena apa? Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menebus dia. Mati di kayu salib untuk menebus dia. Dia itu berharga. Mahal harganya. Mahal harganya. Anda tahu, itu ada pernikahan, kalau nggak salah minggu depan akan ada pernikahan di India. Itu saya lihat YouTube-nya. Waduh, luar biasa ya. Itu pernikahan orang 19 terkaya di dunia menikah dengan seseorang anak dari orang yang terkaya ke-24 di India. Waduh, semua artis yang terkenal datang ke acara ini. Meriah sekali, ini belum menikah aja, yang diundang seminggu sebelumnya itu sudah acaranya tuh pra eventnya itu, waduh, luar biasa hebohnya. Tapi kalian ingat, waktu Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini, menurut saya itu event yang paling heboh. Karena apa? Yang turun ke dalam dunia ini itu bukan hanya sekedar band, kumpulan band, tapi apa? Seluruh malaikat sorga itu turun dengan cahaya kemuliaan Allah yang luar biasa. Menurut saya itu adalah peristiwa yang paling mulia yang pernah terjadi di dalam dunia ini. Amin. Tapi Tuhan Yesus nggak pernah sombong. Walaupun dia adalah yang termulia, dia mau mati di kayu salib. Demi engkau dan aku itu ditebus dosanya. Betapa mulianya engkau teman. Sehingga dia mau datang ke dalam dunia ini. Sehingga engkau dibayar dengan harga yang tidak murah. Yaitu darahnya sendiri. Oleh karena itu, mari kita memberikan yang terbaik bagi dia. Ya. Dan ingat ya teman-teman, jangan membuli temanmu. Stop bully ya. Setuju? Sepakat? Kenapa saya ngomong begini? Karena Indonesia nomor 1 kasus bulinya. Ini yang sudah dilaporkan. Tolong teman-teman perhatikan. Temanmu, orang di sebelah kanan kirimu adalah mulia. Karena apa? Dia gambar dan rupa Allah. Dan dia ditebus dengan harga yang mahal. Maka mereka yang sudah ditebus, engkau sudah dimuliakan, engkau yang bisa memuliakan dia. Ya, engkau yang bisa memuliakan dia. Saya ingin tutup dengan sebuah cerita. Ceritanya ini, siapa tahu ini? Ini yang main biola pasti tahu. Klik. Baik.
Siapa yang tahu ceritanya? Begini, Johann Sebastian Bach itu menuliskan 1000 lagu. Dan masa hidupnya, saking dia hebat, itu dijadikan masa satu zaman yang namanya barok. Saking hebatnya ini orang. Tapi yang menurut saya dicatat di dalam sejarah, kehebatannya dia adalah bukan karena dia punya talenta, dia punya bakat musik. Tapi bagaimana dia mau belajar. Dia mau berjalan setengah hari hanya untuk bertemu dengan satu guru di tempat yang berbeda. Untuk dia belajar sesuatu pada saat dia usia 12 tahun. Sampai kakinya tuh lecet. Karena apa? Setelah dia berjalan 6 jam, itu kakinya luka-luka karena belum ada sepatu Skechers kayak kita. Waktu dia duduk, gurunya melihat kakinya tuh luka. Udah, kamu istirahat dulu. Dia bilang, enggak, saya mau latihan sekarang. Karena dia tahu gurunya ini dibayar dengan uang tabungannya dia. Dan dia tahu waktu gurunya itu juga mahal. Dia sambil nahan sakit kakinya itu yang luka, dia latihan itu. Ini Johann Sebastian Bach. Dia menjadi komposer yang luar biasa. Pemain biola, pemain elektron, organ, dia bisa beberapa alat musik tiup. Luar biasa orang ini. Dan dia mau belajar. Adik-adik, teman-teman tahu ya, setiap kali dia mau membuat menggubah sebuah lagu, di kertas yang kosong ini, dia selalu menuliskan di pojok sebelah kanan inisial JJ. Itu. Ini yang pemusik pasti harus tahu nih. Dan di pojok kanannya dia menuliskan selalu inisial SDG. Di pojok sebelah kanan apa? J. Ini bagi para pemusik, kalian harus tahu ini. Di pojok sebelah kiri apa? Paling bawah? SDG. Apa itu JJ? JJ dalam bahasa Latin itu Jesus Juva. Yang artinya apa? Tuhan tolonglah aku. Setiap kali ini lembaran kosong, sebelum dia tulis dengan not-not balok, dia tulis di pojoknya Tuhan tolonglah aku. Dalam dia mengubah lagu, dia meminta Tuhan untuk menolong dia. JJ, Jesus Jova. Dan setelah dia menuliskan itu lagu, dia selalu akhirnya dengan SDG. Soli Deo Gloria. Apa artinya? Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kalau kalian diberikan talenta musik, kalau diberikan kreativitas oleh Tuhan, jangan lupa apa? JJ, Jesus Jova. Tuhan tolonglah aku. Supaya hidupmu apa? Setelah engkau mengisi hidupmu, di bawahmu engkau tulis apa? Soli Deo Gloria. Apa artinya? Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tundukkan kepalamu teman. Tundukkan kepalamu. Engkau adalah gambar dan rupa Allah. Engkau sudah ditebus dengan harga yang mahal sehingga engkau mulia. Engkau diberikan talenta dan bakat dan kemampuan supaya melalui kehidupan mudamu ini engkau memuliakan namanya. Karena kemuliaan itu sudah tercurah di dalam kehidupanmu. Engkau sudah dibayar dengan cara yang luar biasa. Dia datang ke dalam dunia ini. Dia yang mulia itu datang ke dalam dunia ini. Agar engkau dimuliakan, dipulihkan, dikuduskan. Sehingga melalui kehidupanmu teman, engkau memuliakan namanya. Maka saat ini, sore hari ini, ketika kita mau mementaskan kreativitas kita, potensi kita, bakat kita, pujian kita, suara kita, gerak
kita. Marilah semua itu kita lakukan dengan hati yang mulia, hati yang tulus, hati dan niat yang sempurna. Dan marilah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang mulia itu melalui apa yang terbaik bisa kita berikan. Pada kesempatan ini, dengan firman Tuhan, saya ingin menegaskan, bila di antara teman-teman di tempat ini, ada yang merasa dirinya hina, tidak berharga, ada yang merasa dirinya rusak, kotor, datang padanya. Percaya padanya. Katakan di dalam doamu, Tuhan, aku mau datang padamu dengan segala kehinaan dan kekotoranku. Maka teman-teman, Dia akan membayarmu dengan harga yang mahal. Dan kau akan menerima kemuliaan itu. Bagi engkau yang sudah percaya, mari dengan hidup, niat, karya, ilmu, kepintaran, kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan yang mulia. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita menerima berkat dari Tuhan. Bersama dengan malaikat di sorga, mari kita memuliakan namanya, Allah yang kudus, murni, ori itu. Marilah dengan segala yang terbaik kita persembahkan untuk memuliakan namanya. Dan setiap pribadi di tempat ini yang datang, mari kita menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih, kuasa, penyertaan, kepintaran, kebahagiaan, sukacita yang asli dan murni, yang tercurah dari sorga, kiranya turun atas saudara sekalian, melingkupi pribadi dan keluarga saudara masing-masing. Dan kiranya kehidupan dan kebahagiaan itu boleh menjadi jalan kehidupan kita sekarang dan seterusnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas setiap kita. Mari yang percaya kita respon dengan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu.
asalkan Yesus bersama kita. Tidak apa-apa, Papa, bila Natal kali ini aku memakai baju yang lama. Aku akan tetap lebih gemerlap daripada pohon terang itu, karena sukacita berpendah di hatiku. Tidak apa-apa, Mama, sepatuku yang lama masih indah dipandang. Bintang pengharapan menuntunku tetap, membawaku percaya dengan hati mantap. Tidak ada kue lesat dan kado berpita. Sungguh tidak mengapa, Papa Mama tercinta, asalkan Yesus bersama kita. Oh, alangkah indahnya hidup kita. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Seni Nugroho, kami sangat terberkati dengan firman pada sore hari.